Hai teman-teman, saya Alina. Di channel ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Yang Kucintai. Novel ini ditulis oleh Hartatix dan dicetak untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 2018 oleh penerbit AE Publishing Malang. Dan untuk teman-teman, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Cynthia bersemangat menaiki tangga. Menuju lantai 2, sebuah bangunan tempat ia bekerja. Sentra Grosir Cikarang. Ia bekerja di sana sebagai penjaga stand pakaian muslim. Mimpi semalam benar-benar telah mensuplai semangatnya menjadi karyawan teladan. Semangat dan bahagia melebihi kapasitas. Cynthia tersenyum. Gedung SGC masih sepi. Belum ada pembeli di sana. Hanya terlihat beberapa pekerja sedang mempersiapkan diri membenahi lapak jualan. Selamat pagi, Nona cantik. Sapa Cynthia berbahagia. Sembari membuka tas hitam dan mengeluarkan anak kunci, dengan cekatan ia memasukkan pada lubang dan memutarnya, sehingga bunyi gembok terbuka terdengar. Beberapa detik kemudian, pintu rolling door pun terbuka, memperlihatkan tatanan pakaian di dalam ruangan. Tumben nih, ada apa? Dilamar sama Rio? Celetuk Mahadewi asal. Bersamaan dengan membukanya pintu, Mahadewi telah sampai di depan lapak dan ia melihat Cynthia sumringah. Mahadewi adalah rekan kerja dalam satu lapak. Hahaha, makan-makannya jangan lupa, kata Tari Nimbrung, penjaga lapak yang tadi sempat disapa Cynthia. Cynthia hanya tersenyum. Ia segera berjalan menuju bilik ganti, melepas baju dan memakai seragam kerja. Setelah selesai mengganti seragamnya, Cynthia tak langsung keluar bilik. Kaca besar seukuran badan membuat ia ingin berlama-lama di depan cermin. Ia melihat bayangan diri terpantulkan cermin. Cynthia bergumam. Ia meneliti bayangannya kini. Tidak terlalu buruk. Aku sudah berubah menjadi lebih dewasa. Cynthia tersenyum. Ia mendekatkan wajah ke cermin. Dilihatnya wajah mulus tanpa jerawat dan merapikan sedikit pet kerudungnya. Aku sudah berubah, Pak Danang. Kukira sudah pantas berdampingan denganmu. Lirih Cynthia. Senyumnya semakin mengembang saja. Tak sia-sia, selama ini ia mengunjungi klinik penyembuh jerawat demi wajah berseri. Walau warna kulitnya tetap sama, setidaknya wajahnya bebas dari jerawat dan sehat. Melihat bayangannya terpantul oleh cermin, dirinya terpaku. Betapa cantiknya ia, apalagi jika benar-benar bisa berdampingan dengan Danang. Mengingat, Danang telah memberi kesempatan kedua. Cynthia menjadi optimis. Artinya, Danang tak lagi melihatnya sebagai gadis kemarin sore yang berkutat dengan keluguan dan ketidaktahuan. Tiba-tiba, pikirannya melayang, menuju masa ketika ia dekat dengan Danang. Waktu itu, Cynthia menuliskan hasil kerja pada lembar kerja per jam. Ia sedikit bergetar menuliskan angka itu karena tidak bisa mencapai target. Aish, benar-benar, gerutu Cynthia. Dibantingnya pensil 2B sepanjang kelingking dengan kasar. Ia harus segera mengejar ketertinggalan. 1 hari lalu,
Cynthia mendapatkan proses baru, karena lainnya memang sudah berganti mengerjakan style. Kali ini memang sedikit repot. Cynthia harus ekstra hati-hati, karena kain yang digarapnya mudah mulur dan akibatnya fatal. Proses Cynthia adalah mengepres lingkar lengan dan memastikan ukurannya tidak berubah dari awal sebelum dilakukan pengepresan. Mesin pres itu adalah sebuah setrika uap besar, dengan meja panjang dan papan kecil di bagian atas meja untuk memudahkan memasukkan lingkar lengan di sana. Istilah garmennya adalah armhole. Cynthia segera mengambil garmen di belakangnya. Tumpukan tinggi telah menantinya untuk segera dikerjakan. Tiba-tiba, uap di mesin pres melemah. Cynthia menghela napas. Diletakkannya setrika di atas alas karet. Segera diceknya jarum indikasi suhu. Ternyata menurun, jauh dari kata normal. Cynthia membuka tempat penampungan air. Habis. Cynthia berdecak kesal. "Kenapa, Tia?" tanya operator jahit proses sebelum Cynthia. "Airnya habis lagi?" tanyanya. Cynthia mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia mengambil 2 botol air mineral ukuran 1.500 mili untuk mengambil air. Cynthia berlari menuju tempat air minum berjarak 200 meter dari tempat dia berdiri. Mesin pres yang dipakai Cynthia memang sering kehabisan banyak air. Bukan karena petugas pengambil air terlambat mengisi, melainkan karena mesin itu membutuhkan ekstra air, berbeda dengan mesin pres lainnya. Ditambah dengan tempat penampungan air yang tak memperlihatkan sisa air selain dibuka tutupnya. Cynthia berlarian menuju mesinnya. Mbak Puja, supervisor Cynthia, sudah berlari di samping mesin dengan tampang kecewa. "Airnya habis lagi?" tanya Mbak Puja. Cynthia mengangguk. Ia segera menuangkan air dalam tempat penampungan. Jarum penunjuk panas mulai bergerak. Perlahan tapi pasti, jarum indikasi menunjuk ke arah angka normal, meski harus menunggu 10 menit lamanya. "Kalau tahu mesinnya begini, kamu harus mempercepat gerakan kamu, Tia. Kamu jangan merepotkan teman kamu. Lihat, yang lain juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing," kata Mbak Puja sebelum dia berlalu sambil membawa papan pencatatan hasil kerja per jam. Cynthia menghela napas. Dia memang menyusahkan. Lihat, tumpukan garmen di belakangnya kini telah habis. Mbak Puja sudah membagikannya kepada 3 operator pres lain. "Kamu sudah memanggil maintenance?" tanya Mbak Ita, operator di belakang Cynthia. "Sudah, Mbak," jawab Cynthia singkat, sembari mengambil garmen yang selesai dijahit oleh Mbak Ita. Waktu seolah berjalan lambat. Garmen yang Cynthia uapi sedikit demi sedikit telah mundur. Dilakukan proses berikutnya, lalu sampai ke meja quality control. Tapi, lagi-lagi, angka hasil kerjanya diberi lingkaran besar berwarna merah dan diberi tanda tanya besar di kolom keterangan. Ya, karena Cynthia tak sempat mengisi keterangan alasan tak mencapai target. "Tia, bagaimana? Bagaimana?" Suara itu membuat Cynthia menoleh. Suara Danang, yang bertugas menganalisis penyebab ketidaktercapaiannya target oleh Line. "Apa kesusahannya?" tanyanya penuh perhatian. Cynthia menelan ludah. Ia selalu seperti itu kepadanya, bahkan kepada operator lain yang bermasalah pada pencapaian target. "Mesinnya turun terus, Pak," jawab Cynthia cepat.
Sebelum Danang tahu bahwa tiba-tiba suhu badannya naik drastis, gejala-gejala itu selalu datang ketika Cynthia berada di dekat Danang, disusul oleh keringat dingin, gemetar, dan fokus yang mulai terpecah. Cynthia grogi.